Ya, selamat malam. Berikut ini tentang presentasi saya, presentasi dari jawaban UTS mata kuliah isu krisis dan manajemen. Soal pertama yaitu jawabannya adalah krisis global adalah periode ketidakstabilan ekonomi dan keuangan yang dapat mempengaruhi perusahaan di seluruh dunia. Faktor pemicunya itu banyak yang dapat menyebabkan krisis global tersebut. Dampaknya dapat mempengaruhi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini ada dua faktor pemicu krisis global dan dampak yang ditimbulkan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Faktor pemicunya yang pertama adalah perkembangan ekonomi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dapat menjadi faktor pemicu krisis global. Misalnya, ketika negara-negara maju, contohnya seperti Amerika atau China, sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat. Sementara negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada negara-negara maju tersebut. Kejadian ini dapat menciptakan tekanan pada sistem keuangan global. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang ini dapat berupa seperti gejolak mata uang asing, yang kedua penurunan harga komoditas, dan yang terakhir adalah perubahan dalam aliran modal. Yang kedua, krisis keuangan di sebuah negara. Krisis keuangan yang terjadi di satu negara dapat menyebar ke seluruh dunia melalui koneksi keuangan global. Ya, misalnya saja seperti krisis keuangan yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Itu dengan cepat menyebar ke berbagai negara dan memicu krisis keuangan. Faktor-faktor tadi dapat memicu krisis keuangan di satu negara, termasuk gelembung aset, utang yang tinggi, dan ketidakstabilan sistem perbankan. Lalu, apa saja dampaknya terhadap perusahaan? Yang pertama adalah volatilitas mata uang. Apa itu volatilitas mata uang? Krisis global seringkali disertai dengan fluktuasi besar dan nilai tukar mata uang. Ini dapat mempengaruhi perusahaan yang memiliki operasi internasional. Perusahaan internasional dan terlibat dalam perdagangan luar negeri dapat terdampak karena gejolak mata uang ini. Perusahaan harus menghadapi resiko nilai tukar yang dapat mempengaruhi laba dan biaya mereka. Untuk mengelola resiko ini, perusahaan dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka mata uang atau opsi mata uang, yaitu disebut sebagai surat utang atau obligasi. Dampak terhadap perusahaan yang kedua adalah akses terhadap modal dan likuiditas. Selama krisis global, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke modal utama dan likuiditas yang diperlukan untuk menjalankan operasionalnya. Lembaga keuangan mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, karena dalam situasi krisis pasti bank juga berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Dampaknya, perusahaan mungkin harus mengurangi investasi, memotong biaya operasional, atau beresiko mengalami kesulitan keuangan dan juga PHK karyawan. Dalam situasi krisis global, perusahaan harus bersiap untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi yang lebih besar, mengelola resiko dengan bijak, dan mungkin mengambil tindakan seperti diversifikasi geografis operasi mereka untuk mengurangi dampak dari faktor-faktor pemicu krisis global. Diversifikasi geografis ini adalah contohnya ya seperti mereka mengurangi operasional mereka di luar negeri. Mengurangi operasionalnya seperti di luar negeri, ya pasti itu dapat memangkas biaya operasional juga, dan juga mengurangi krisis yang terjadi di perusahaan tersebut. Perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka dapat beradaptasi dan bertahan di tengah ekonomi yang sulit dan mengatasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh krisis tersebut.
Lanjut ke pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah peran seorang humas dalam mengelola isu yang muncul agar tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak terhadap operasional perusahaan itu sangat penting. Berikut ini ada tiga peran kunci seorang humas dalam hal ini. Yang pertama adalah manajemen krisis proaktif. Seorang humas harus selalu berperan dalam manajemen krisis proaktif yang mencakup identifikasi potensi isu-isu yang dapat berkembang menjadi krisis. Mereka harus memantau lingkungan eksternal dan memahami tren sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang berkembang, seseorang humas dapat merespons secara cepat dan efektif sebelum isu tersebut berubah menjadi krisis yang lebih besar. Yang ketiga, peran kunci seorang humas dalam hal ini adalah komunikasi krisis yang efektif. Apa itu komunikasi krisis yang efektif? Ketika isu mulai berkembang menjadi sebuah krisis, seorang humas harus memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi yang efektif. Mereka harus menjadi juru bicara perusahaan dan menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan transparan kepada publik, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam situasi krisis juga, kebijaksanaan dan kecepatan dalam merespons sangatlah penting. Seorang humas harus bekerja sama dengan manajemen perusahaan untuk merumuskan pesan kunci dan teknik komunikasi yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi di dalam perusahaan yang sedang mengalami krisis. Dan yang terakhir, peran kunci seorang humas dalam hal ini adalah membangun hubungan dengan media dan pemangku kepentingan perusahaan. Seorang humas juga harus berperan dalam membangun hubungan yang kuat dengan media dan juga pemangku kepentingan yang lainnya. Ini membantu dalam mengelola dan memodernisasi cakupan media tentang isu-isu yang mungkin berkembang menjadi krisis dengan menjalin hubungan yang baik dengan wartawan dan juga media. Humas juga dapat memfasilitasi wawancara dan pertemuan yang konstruktif serta menyampaikan informasi dengan cara yang mengurangi potensi eskalasi isu. Selain peran-peran di atas, seorang humas juga harus mengembangkan rencana kontingensi, melatih timnya dalam manajemen krisis, dan memperbarui prosedur yang berkaitan dengan krisis. Seorang humas dapat membantu perusahaan mengatasi isu-isu yang muncul dan mencegahnya berkembang menjadi krisis yang merugikan operasional perusahaan serta reputasi perusahaan. Lanjut ke jawaban nomor 3. Jawabannya adalah mengelola krisis dengan baik merupakan kunci untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya bagi perusahaan. Di sini ada 5 langkah dalam mengelola krisis itu tersebut. Langkah pertama adalah identifikasi dan evaluasi krisis. Mengidentifikasi krisis secepat mungkin, perusahaan perlu memiliki prosedur untuk mendeteksi isu-isu yang memiliki potensi menjadi krisis. Setelah krisis teridentifikasi, evaluasi resikonya dengan cermat. Ini mencakup menentukan dampak potensial terhadap operasional, reputasi, dan keuangan perusahaan. Langkah yang kedua yaitu bentuk tim manajemen krisis. Setelah krisis teridentifikasi, bentuklah tim manajemen krisis yang terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Contohnya ya seperti sebuah perusahaan memiliki tim PR sendiri dalam menangani krisis yang sedang terjadi perusahaannya. Tim ini juga harus dipimpin oleh seorang manajer senior dan melibatkan berbagai fungsi dalam perusahaan termasuk humas, hukum, keuangan, dan operasional. Tim ini akan menjadi pusat komando dalam mengelola krisis yang sedang terjadi di perusahaan itu sendiri. Langkah yang ketiga, komunikasi krisis yang efektif. Komunikasi selama krisis adalah kunci. Segera buat pesan kunci yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, investor, media, dan regulator. Pesan tersebut juga harus jujur, akurat, dan transparan. Manajemen krisis harus mengkoordinasikan semua komunikasi
dan memastikan bahwa pesan-pesan tersebut disampaikan dengan konsisten. Langkah keempat, tangani isu dan atasi dampaknya. Fokus pada penanganan isu pokok yang menjadi penyebab krisis. Upayakan untuk mengatasi masalah tersebut secepat mungkin. Ini mungkin melibatkan tindakan seperti mengurangi risiko operasional, mengurangi dampak finansial, atau menjalankan rencana pemulihan bisnis. Langkah terakhir yaitu evaluasi dan pelajari yang didapat. Setelah krisis teratasi, langkah penting selanjutnya adalah evaluasi. Tinjau bagaimana krisis dikelola, apakah ada langkah-langkah yang dapat ditingkatkan, dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut. Dalam mengelola krisis juga, penting juga untuk merencanakan upaya pemulihan jangka panjang untuk memulihkan reputasi perusahaan dan memaksimalkan dampak positif dari pengelolaan krisis yang baik, sehingga komunikasi yang efektif dan evaluasi yang cermat adalah kunci untuk meminimalkan dampak negatif dan memanfaatkan pengalaman krisis sebagai pelajaran berharga bagi perusahaan. Soal keempat, jawabannya adalah sebagai seorang manajer dalam perusahaan, contohnya adalah yang harus dilakukan dalam mengelola sikap dan moralitas karyawan. Itu adalah salah satu kunci untuk meningkatkan retensi dan kinerja serta meminimalkan konflik internal. Berikut ini ada beberapa langkah yang dapat diambil sebagai manajer untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Dengan mendengarkan perasaan, kekhawatiran, dan masukan karyawan, kita dapat merespon dengan cara yang sesuai dan memberikan rasa dihargai kepada mereka. Mereka menjadi merasa didengar oleh perusahaan dan juga pastinya akan lebih terbuka, dan juga manajer juga harus menerima kritik-kritik yang membangun. Yang kedua, berikan dukungan dan kepemimpinan yang positif. Pamerkan etika kerja dan perilaku positif sebagai manajer. Ini juga bagus untuk untuk meningkatkan kinerja karyawan juga. Menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan termasuk etika, integritas, dan tanggung jawab sosial. Jangan hanya berbicara tentang nilai-nilai, tapi juga menunjukkan mereka dalam tindakan Anda sehari-hari. Kembangkan budaya kerja yang inklusif. Membangun budaya kerja yang inklusif akan membantu mengurangi konflik internal. Selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan persamaan. Yang terakhir, berikan pelatihan etika dan kode etik. Dalam pelatihan ini, fokuskan pada situasi-situasi dunia nyata yang mungkin muncul dan cara menghadapinya. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita sebagai manajer perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihormati, diberdayakan, dan didorong untuk bekerja sesuai dengan etika perusahaan. Ini akan membantu meningkatkan retensi, kinerja, dan mengurangi konflik internal. Soal nomor 5, jawaban yang A ini pertama, kondisi internal X atau Twitter berdasarkan 3 tahapan ada pada prakrisis. Pada tahap ini, sebelum terjadinya krisis, perusahaan Twitter sekarang yang disebut X berada dalam situasi yang relatif stabil. Meskipun telah mengalami perubahan kepemilikan oleh Elon Musk, belum ada tanda-tanda besar krisis. Perubahan nama perusahaan menjadi X mungkin merupakan upaya untuk merevitalisasi merek dan mengejar inovasi baru. Krisis pada tahap krisis terjadi PHK massal yang dilakukan dengan cara yang tidak etis oleh sebagian besar karyawan. Hanya lewat email mereka di PHK. Ini menciptakan situasi krisis internal di mana moral karyawan menjadi rendah, kepercayaan terhadap manajemen tergerus, dan pelanggan merasa kecewa. Pasca krisis, mungkin harus melakukan pemulihan reputasi dan manajemen perusahaan. Perubahan struktur organisasi dan kebijakan yang kontroversial yang diterapkan oleh Elon Musk harus dievaluasi dan mungkin perlu direvisi. Mungkin diperlukan langkah-langkah seperti komunikasi yang transparan, pengembangan kebijakan yang lebih etis, dan kompensasi atau rekonsiliasi dengan karyawan yang sudah di PHK. Kebetulan saya tetangganya sama Aprilian.
Yang jawaban yang B, pandangan terhadap kebijakan Elon Musk dan kondisi X atau Twitter saat ini. Menurut saya pribadi, kebijakan Elon Musk dalam melakukan perubahan struktur organisasi yang melibatkan PHK massal dengan cara yang dianggap tidak etis oleh sebagian besar karyawan adalah langkah yang sangat kontroversial. Tindakan seperti ini dapat merusak moral karyawan, menciptakan ketidakpercayaan, dan merugikan reputasi perusahaan. Elon Musk mungkin telah mengabaikan pentingnya memperlakukan karyawan dengan etika dan empati yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam manajemen perubahan. Sekian jawaban saya untuk UTS hari ini. Mohon maaf ada kurang kata atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.